Saya tunjukkan pada Anda di antara kesempurnaannya supaya paham kita cara memahaminya. Nabi Muhammad pernah diuji dengan sakit mata. Orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tak paham hadis menilai itu sebagai aib yang melekat. Itu orang belum paham. Tapi orang-orang yang mengerti kesempurnaan keadaan Nabi Muhammad SAW, dia memahami dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi dibawa kemudian oleh pamannya untuk berobat. Ketika datang kemudian kepada seorang tabib, yang paling menarik apa komentarnya? Dan dia mengetahui apa jawabannya. Kenapa engkau repot-repot carikan dokter untuk menyembuhkannya? Carikan tabib untuk mengatasi penyakitnya. Ini manusia istimewa. Obatnya sudah ada dalam dirinya sendiri. Cukup keluarkan ludahnya, oleskan di matanya, maka sembuh seketika matanya. Ya, saya pernah sampaikan pada Anda di awal-awal jumpa kita membahas tentang ayat ini. Nabi banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Mulai dari kehidupan Nabi Adam. Ya, bagaimana memulai hidup di tempat baru. Kalau diturunkan tuh indah Pak Bu. Anda baru berumah tangga atau baru pindah komplek, pindah daerah, bagaimana memulai hidup di tempat itu? Bukankah diturunkan kisah Nabi Adam dalam membina awal rumah tangga di situ? Ya, kemudian memanage keluarganya. Kalau ada perselisihan, bagaimana diselesaikannya? Kalau ada kekurangan, bagaimana melengkapinya? Mulai kemudian ke masa Nabi Nuh alaihissalam, yang satu taat, yang lainnya kemudian mulai menyimpang, bagaimana mendakwahi mereka? Ada. Mulai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai ke masa Nabi Musa, ke masa Nabi Daud, Sulaiman, sampai dengan ke Isa. Kemudian diselingi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika merasakan sakit. Disempurnakan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dijahili di lingkungan pekerjaan. Kemudian juga ditambahkan dengan kisah Nabi Zakaria ketika berumah tangga belum dapat keturunan. Ada semua kan? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Pasti sakit. Bukankah ada yang sudah berkeluarga belum ada keturunan? Pasti ada. Bukankah ada orang yang kemudian berbisnis, ada banyak saingan yang kadang melukai? Pasti ada. Makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti. Dari mulai bacaan zikirnya, doa-doanya, cara menyikapinya, sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya. Ada. Dan yang paling indah, semua aktivitas nabi-nabi itu semuanya dikumpulkan oleh Allah, kepribadiannya, keteladanannya pada satu orang nabi saja, Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sempurna. Turun langsung Quran surah keempat di surah yang sama, ayat 163. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad SAW, kami telah berikan wahyu kepadamu. Yang wahyu ini telah kami berikan kepada Nabi Nuh, Rasul pertama yang bertugas di bumi. Wan nabiyina min ba'di, dan semua nabi setelahnya. Jadi wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh alaihissalam itu sama dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad. Cuman perbedaannya ini yang paling menarik. Wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad adalah kumpulan dari semua wahyu yang pernah disampaikan pada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Mengumpul satu pada contoh ajaran bimbingan Nabi Muhammad SAW. Makanya silahkan Anda cek. Nabi Ayub sakit, bukankah Nabi Muhammad juga sakit? Dan saat sakit Nabi mengajarkan doa. Bahkan kata Nabi, kalau ini dibacakan dosa diampuni. Ya, ada seorang Nabi yang pedagang, pekerja, bukankah Nabi juga pernah berdagang? Ya kan? Ada Nabi Ibrahim pernah dilempari, diusir, bukankah Nabi Muhammad dilempari di Taif dan diusir dari Mekah? Ada semua. Nabi Musa menghadapi Firaun, bukankah Nabi Muhammad menghadapi Firaun di masanya? Abu Jahal, ya? Yang lain-lainnya dikejar-kejar. Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah kan? Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai bersembunyi di Gua Thur. Ada semua. Nabi Isa diancam dibunuh, mau disalib. Nabi Muhammad dikejar oleh 100 pemuda pasukan khusus. Ada semuanya. Jadi cukup satu orang Nabi Allah utus untuk seluruh makhluk di muka bumi, dan beruntungnya beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Dirawat oleh Allah dengan sempurna. Bahkan di antara kesempurnaannya pernah diuji dengan penyakit. Nabi Ayub sakit, minta dulu sama Allah disembuhkan. Nabi Muhammad sakit, obatnya sudah ada dalam dirinya. Nabi Muhammad. Saya tunjukkan pada Anda di antara kesempurnaannya supaya paham kita cara memahaminya. Nabi Muhammad pernah diuji dengan sakit mata. Orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tak paham hadis menilai itu sebagai aib yang melekat. Itu orang belum paham. Tapi orang-orang yang mengerti kesempurnaan keadaan Nabi Muhammad SAW, dia memahami dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi dibawa kemudian oleh pamannya untuk berobat.
Ketika datang kemudian kepada seorang tabib, yang paling menarik apa komentarnya? Dan dia mengetahui. Apa jawabannya? Kenapa engkau repot-repot carikan dokter untuk menyembuhkannya? Carikan tabib untuk mengatasi penyakitnya. Ini manusia istimewa. Obatnya sudah ada dalam dirinya sendiri. Cukup keluarkan ludahnya, oleskan di matanya, maka sembuh seketika matanya. Maka ditunjukkan langsung pada saat itu, dimintakan, coba keluarkan ludahmu. Keluar ludahnya, kemudian dilapkan di matanya, selesai dan sembuh penyakitnya. Untuk menunjukkan bahwa sempurna keadaannya. Makanya saat lahir sesuai dengan ajal, ayah sudah tidak ada. Kemudian ibu cuma sebentar wafat. Kakek cuma sebentar wafat. Paman kemudian wafat. Kenapa sesuai ajal ini wafat? Salah satu hikmahnya kenapa ahli sejarah, supaya Nabi Muhammad SAW disampaikan pesan indahnya bahwa beliau hanya akan langsung dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergantung dengan makhluk. Muhammad. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa mau berdakwah kepada Fir'aun. Berdoa dulu kan? Masih ingat doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Lihat, Nabi Musa alaihissalam akan berdakwah kepada Fir'aun yang dahsyatnya luar biasa, berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan jiwaku, sehingga ketika Fir'aun melempariku dengan kata-kata, aku bisa bersabar karena jiwaku lapang. Rabbi syrahli sadri. Minta dulu, baru dikasih. Nabi Muhammad tidak minta, langsung turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sebelum engkau minta, aku sudah lapangkan hatimu? Makanya Nabi Musa dimarahi Fir'aun, bisa sabar. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, bukan kata-kata lagi, lebih sabar. Wa yassirli amri, minta ringankan urusanku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa, mukjizatnya banyak. Di tangannya, oles, sembuh. Masya Allah. Banyak sekali. Penyakit semuanya, sembuh. Dengan izin Allah, hidup yang mati. Tepuk, mati. Tapi berapa yang yakin dengan kenabian beliau, lantas memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Cuman kalimatnya turun, Toha, yang paling keras sekalipun langsung masuk Islam. Dan itu kalimat bukan diucapkan oleh Nabi pada saat itu, cuman diajarkan kepada sahabatnya terbatas. Saudarinya Umar mengucapkan, terdengar Toha, masuk Islam. Nabi Isa udah usap-usap, udah bangunin orang dari kubur dengan izin Allah, nggak beriman juga sebagian besarnya. Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu keluarkan tuntunan modelnya. Saya ingin, kenapa saya ungkap sedikit ini? Jangan-jangan kita bahas panjang-panjang, ini belum kita keluarkan. Coba, kan tuntunan Nabi itu banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, coba keluarkan kemudian tuntunan itu. Mulai hari ini, pekan depan sepekan belajar cara bangun tidur dulu, ala Nabi. Besoknya nanti cara makan. Besoknya cara berjalan. Nanti keluarkan bab rumah tangga, bab pekerjaan, bab pemerintahan, bab sakit, bab mengobati, ada semuanya. Cari bukunya Imam Al-Bukhari ya, yang Sahih Al-Bukhari itu. Di situ terkumpul 97 bab. Tinggal kita mau memulai dari yang mana.